awali pembelajaran agar lebih berkah, kita awali dulu dengan membaca doa bersama-sama ya. Silakan Teh Meli untuk memimpin doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Siti. Wah, Siti kemana? Gak tahu, gak ada kabar. Tidak ada kabar. Oke, Ibu absen dari awal ya. Ayustianingsih Hadir. Oke, Meli Nur Fajriani Hadir. hadir. Oke, Rahmadania Hadir. Itu sakit. Oke, terus Nikmatul Kamilia Gak ada keterangan, Bu. tidak ada keterangan. Baik. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita coba untuk mengevaluasi terlebih dahulu pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin. Di minggu kemarin kita sudah membahas tentang akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Ada yang tahu akhlak mahmudah itu apa? Masih ingat? Akhlak yang baik. Betul sekali, akhlak yang baik. Berarti kalau misalkan akhlak yang baik, contohnya apa aja? Jujur, pintar, ada lagi? Hemat, ada lagi? Berbakti kepada orang tua. Iya betul, berbakti kepada kedua orang tua. Nah sekarang kita akan mempelajari tentang akhlak mazmumahnya. Kira-kira apa nih akhlak mazmumah yang kalian tahu dulu? Mazmumah itu apa? Akhlak yang buruk. Betul, akhlak yang buruk. Berkebalikan dengan akhlak mahmudah ya, yaitu akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk itu apa saja yang kalian ketahui? Sombong, betul. Ada lagi? Berbohong, ya. Berkebalikan dari tadi yang jujur. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Salah satu yang akan kita bahas hari ini tentang akhlak mazmumahnya adalah sifat temperamental atau godok. Kira-kira ada yang sudah tahu apa itu godok? Gak tahu. Oke, kita akan bahas yang pertama. Pengertian godok. Yaitu godok adalah sifat mudah marah karena tidak suka dengan perkataan atau perbuatan seseorang. Ya. Mudah marah. Gak suka sama perkataan Teh Meli misalnya, marah-marahnya luar biasa, yang meledak-ledak. Ada yang suka kayak gitu? Ada rasa emosional yang tinggi? Ada. Nah, coba kita nanti belajar ya, bagaimana cara mencegahnya ya. Selanjutnya apa saja sih penyebab godok ini? Terbagi menjadi 2. Ada faktor apa aja? Faktor fisik Dan juga faktor psikis, betul. Oke. Faktor fisiknya dilihat dari apa? Pertama, ya, karena terlalu lelah. Ya, biasanya ketika kita sudah berkegiatan seharian, ya, banyak kegiatannya. Kalau misalnya ada sesuatu yang menyentuh hati kita, biasanya membuat kita mudah marah. Yang keduanya ada dari kita kekurangan zat-zat tertentu. Ada salah satu zat di dalam otak kita namanya dopamin ya. Itu yang mengelola hormon. Ada hormon kebahagiaan ya, hormon emosional ya. Nah, di situ kalau kita kurang zat tersebut, maka nanti kita akan mudah marah. Dan yang terakhir adalah hormon ya. Biasanya terjadi kepada perempuan ya. Karena perempuan punya siklus apa? Menstruasi. Hai, biasanya ada hormon-hormon tertentu yang membuat kita mudah marah. Oke, tadi kita membahas mengenai faktor fisik ya, secara jasmani ya. Kemudian ada faktor psikis ya. Berarti kalau misalkan psikis yang diserang itu ada dari dalam tubuh kitanya ya. Yang pertama, karena adanya sifat wujud.
Tahu nggak sifat ujub itu apa? Enggak. Berbangga diri. Nah, biasanya nih yang punya kelebihan ya, biasanya suka merasa diri kita ini paling benar ya. Saya paling bisa, paling hebat. Nah, ketika nanti ada yang menjatuhkan dia akan merasa marah dan terganggu psikisnya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ada senda gurau yang berlebihan. Nih, sesama teman ya kalian, senda gurau bercanda ya sampai bawa-bawa fisik atau apa misalnya ya. Nah, sehingga nanti ada yang tersakiti hatinya. Nah, dari situ ada muncul rasa marah. Ya, yang ketiga ya, karena ada perselisihan ya, ada permusuhan di antara teman-teman di sini. Jadi ada rasa tidak suka nanti kepada orang lain ya. Dari situlah dia muncul rasa marah ya. Itu dia penyebab godok. Ada berapa? Ada dua. Faktornya apa saja? Faktor fisik Dan juga faktor Psikis. psikis. Oke, pintar. Yang kedua ada tingkatan sifat godok ya. Ada 3 tingkatannya. Yang pertama ada ifrot ya. Ifrot itu apa? Ifrot itu adalah orang yang mempunyai emosi yang berlebihan. Dia suka marah ya. Itu yang ifrot. Apapun segala sesuatunya dia pasti akan terpancing emosi. Yang kedua ada tafrid ya. Tafrid ini ya, dia itu lebih diam, tidak emosi, tidak apa. Kalau ada yang menyulut emosinya dia diam, tidak ada rasa marah. Sekaligus jika ada yang mencela agamanya, dia akan tetap diam ya, tidak akan marah. Nah, itu jeleknya sifat tafrid ya. Kemudian terakhir adalah adil dan proporsional. Kalau adil dan proporsional ini adalah sifat yang paling baik ya, karena dia bisa marah terhadap hal-hal yang menginjak-injak agama kita ya. Kemudian dia diam ketika ada hal-hal yang tidak perlu dia marah. Jadi lebih bisa memilah dan memilih ya. Itu tingkatan sifat godok. Kemudian bagaimana sih cara menghindari sifat godok ini? Kita coba lihat, yang pertama adalah membaca ta'awuz. Coba gimana membaca ta'awuz? Ada yang tahu bacaannya? Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, betul Teh Ayu. Coba yang lainnya diikuti gimana bacaan ta'awuz? Billahi minasyaitonirrajim. Ya, itu yang pertama ya. Karena artinya apa ta'awuz ini? Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Baik. Yang kedua, merubah posisi ya. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya. Apabila kita sedang marah dalam keadaan berdiri, emosi kita mendidih di kepala, maka kita ubahlah posisi kita menjadi duduk agak mereda ya. Yang ketiga, diam atau tidak berbicara. Karena biasanya kalau kita sedang emosi ya, ada rasa emosi, biasanya kalau kita berbicara keluarlah kata-kata yang bisa menyakiti hati orang lain ya. Jadi lebih baik ketika kita sedang emosi nih, kita diam, jangan berbicara. Kemudian selanjutnya berwudu. Ibu itu berwudu kok. Ini harusnya berwudu ya. Berwudu ya, typo ya, berwudu. Jadi kalau misalkan badan kita terkena air wudu ya, insya Allah tidak hanya jasmani kita yang terasa segar, tapi rohani juga tersentuh ya. Ketiga, mengingat wasiat Rasul dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ada dalil innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar ya. Berarti kita harus senantiasa menahan emosi kita. Manfaatnya apa kita menghindari sifat godok? Ada yang tahu kira-kira apa kembali?
mendapat pahala. Mendapat pahala, betul. Karena apa kira-kira kita mendapatkan pahala? Kalau kita sabar. Karena kita sabar, karena kita tidak menyakiti hati orang lain. Oke, tepuk tangan buat Teh Meli. Oke, yang kedua, membawa kebahagiaan. Coba kalau kita marah-marah ya sama teman kita, nanti kita nggak enak ya sama teman kita. Kalau misalnya kita mampu meredam emosi kita, maka akan tetap terjalin silaturahmi yang baik. Kemudian mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Dan terakhir ada menghindari kebencian dan permusuhan ya. Sehingga nanti tadi kata Ibu silaturahmi kita tetap berjalan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, Ibu punya sesuatu untuk kalian. Apa itu? Ya. Ibu ada lembar kerja LKPD 1. Silakan nanti kalian membuat kelompok 2 orang ya. Nanti kalian lihat gambarnya di sini ya. Ibu bagikan terlebih dahulu. Kalian amati gambar yang pertama itu adalah apa kira-kira? Tahan amarah. Tahan amarah. Ini kelihatannya gambarnya ada seorang suami ya, pulang bekerja tapi istrinya belum memasak. Yang kedua, gambarnya di sini ada seseorang yang sedang berjalan di pinggir jalan, kemudian terciprat oleh air ya, genangan air oleh sebuah mobil. Yang ketiga di sini ada yang lagi mau berperang nih, kemudian ada yang menengahi ya. Terakhir di sini ada seorang karyawan yang mengunjuk rasa kepada bosnya. Nah, kalian amati dan silahkan cari pesan yang ada di dalam gambar ini, 4 gambar ini ya. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya, Bu. Ya, sekarang nanti dikumpulkan sekarang juga ya. Oke, baik. Setelah kalian berdiskusi dari gambar tersebut, Ibu minta satu kelompok. Siapa yang mau maju ke depan untuk mempresentasikannya? Aku, Ibu. Oke, siap kelompok. Kelompok apa? Kelompok ini jujur. Jujur. Oke, baik. Boleh kelompok jujur maju ke depan. Oke, jadi untuk gambar yang pertama ini menjelaskan tentang kita itu harus menahan amarah meskipun keadaan sekitar tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi harus menahan amarah. Kemudian yang kedua ini ada gambar orang yang kena air jalanan yang terserempet gitu ya. Nah, jadi dia itu menahan sabar, menahan amarahnya, dia harus sabar, tidak apa-apa. Di gambar yang ketiga ini ada orang yang lebih berantem. Kita tuh harus sabar, tidak boleh berantem sesama orang lain. Kemudian di yang keempat itu ada karyawan yang lagi membela kebenarannya, tapi dia juga harusnya bersabar, jangan emosi. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok jujur. Nah, terima kasih untuk kelompok yang sudah maju ke depan. Tadi betul sekali ya atas pesan moral yang disampaikan ya. Dari hal-hal tersebut kita dapat simpulkan bahwa kita harus bisa mengontrol emosi yang ada di dalam diri kita agar nanti terciptanya lingkungan yang tetap rukun, aman dan damai ya. Baik, kita cukupkan pertemuan kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih diucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.